Hai, kembali lagi dengan saya Timothy Jordan dan masih di channel YouTube yang sama. Nah, kali ini saya akan membagikan ilmu yang baru lagi kepada kalian, yaitu tentang statistika fluida. Berbicara tentang statistika fluida, pastinya materi ini berada di mata kuliah fisika dasar di perkuliahan nantinya. Nah, langsung saja kita akan bahas materi ini. Check it out. Nah, jadi langsung aja aku akan menjelaskan tentang statistika fluida ini. Statistika fluida ini merupakan materi yang bakal kalian temui di perkuliahan, khususnya di mata kuliah fisika dasar. Dan ini merupakan materi yang sangat berbobot karena mempunyai bab yang sangat penting untuk kita ketahui. Oleh karena itu aku akan membahasnya di video kali ini. Jadi bab yang sangat penting itu adalah yang pertama itu hukum Pascal, dan yang kedua itu adalah daya apung. Jadi langsung aja, untuk hukum Pascal sendiri aku akan memberitahukan kepada kalian apa itu pengertiannya, kemudian penerapannya, hukumnya, serta aku nggak bakalan lupa untuk memberikan contoh soal kepada kalian dan pembahasannya agar kalian lebih mudah mengerti. Jadi hukum Pascal ini dikemukakan oleh Blaise Pascal pada tahun 1623 hingga 1662, dan ia mengemukakan seperti ini. Jika tekanan eksternal diberikan pada sistem tertutup, tekanan pada setiap titik pada fluida tersebut akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Nah, penerapan hukum Pascal juga bisa kita lakukan pada pengungkit hidrolik. Kenapa pada pengungkit hidrolik? Jadi, jika sedikit gaya yang masuk yang digunakan untuk menghasilkan gaya keluar yang lebih besar dengan cara membuat luasan piston bagian luar lebih besar daripada luasan piston bagian dalam. Dengan hal ini, keuntungan mekanisme yang didapatkan akan berlipat ganda tergantung rasio perbedaan luasan piston. Nah, pada hukum Pascal juga mempunyai rumus, yaitu F1 per F2 sama dengan A1 per A2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, untuk lebih lanjut agar kita lebih paham, aku akan memberikan sebuah contoh soal yang dimana terdapat gambar di samping dan diketahui bahwa A1-nya adalah 10 meter kuadrat dan A2-nya adalah 500 meter kuadrat dan W adalah 2000 lb dan yang ditanyanya adalah F1. Nah, kembali dengan rumus yang sudah saya berikan tadi, kita akan langsung masukin aja bahwa F1 per A1 sama dengan F2 per A2 atau F1 per F2 sama dengan A1 per A2. Nah, karena yang ditanyanya adalah F1, maka F1-nya kita letakin keluar, dan akhirnya F1 sama dengan F2 dikali A1 per A2. Nah, jadi F2 itu juga sama dengan W, maka F1 sama dengan W dikali A1 per A2. Langsung kita masukin aja ke angka yang telah diketahui. Jadi F1 sama dengan 2000 lb dikali 10 per 500. Nah, jadi hasil akhir pembagiannya adalah 400 lb, maka F1-nya adalah 400 lb. Nah, itu untuk hukum Pascal. Nah, lanjut kita ke daya apung. Daya apung atau dalam bahasa Inggrisnya adalah buoyancy force. Itu merupakan materi yang berkaitan erat dengan hukum Archimedes, di mana menurut hukum Archimedes besarnya gaya ke atas ditulis dalam persamaan FA sama dengan Rho kali V kali G, di mana FA sama dengan gaya ke atas dengan satuan Newton, V adalah volume benda dalam satuan meter kubik, dan Rho adalah massa jenis zat cair dalam satuan kilogram per meter kubik, dan tidak lupa ada G, yaitu percepatan gravitasi dengan satuan Newton per kilogram. Nah, jadi daya apung juga mempunyai jenis-jenisnya. Yang pertama itu adalah tenggelam.
benda dikatakan tenggelam itu dimana keadaan bendanya lebih berat daripada gaya ke atas. Dan yang kedua ada melayang. Dikatakan melayang ketika berat benda itu sama dengan gaya ke atas. Dan yang terakhir ada terapung, itu dimana keadaan benda beratnya lebih kecil daripada gaya ke atas. Nah, di sini aku akan membahasnya sedikit. Yang pertama itu tenggelam. Tenggelam tadi adalah gaya benda lebih besar daripada gaya ke atas. Nah, jadi rho B kali VB dikali G lebih besar daripada rho A kali FA kali G. Sehingga rho B itu dikatakan lebih besar dari rho A. Jadi volume bagian benda yang tenggelam tergantung dari rapat massa zat cair atau rho. Nah, yang kedua ada melayang. Melayang tadi dikatakan bahwa W sama dengan FA atau berat benda sama dengan gaya ke atas. Jadi rho B kali VB kali G sama dengan rho A kali FA kali G. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rho B sama dengan rho A. Dan yang terapung itu adalah benda atau berat benda lebih kecil daripada gaya ke atas. Jadi rho B kali VB kali G lebih kecil dari rho A kali VA kali G. Dan dapat disimpulkan bahwa rho B itu lebih kecil daripada rho A. Agar kita lebih paham lagi, di sini telah tersedia contoh soal dan pembahasannya. Nah, jadi langsung saja kita bahas. Itu soal yang pertama, berat beban di udara adalah 3 Newton. Berat beban di dalam air adalah 2,8 Newton. Berapa daya apung yang dikerjakan air pada beban? Nah, jadi diketahui berat beban yang di udara tadi 3 Newton dan berat beban yang di dalam air tadi 2,8 Newton. Dan ditanya adalah gaya apung. Jadi langsung aja kita masukin rumus. FA sama dengan W dikurang W air, dimana W pertama adalah berat beban di udara tadi. Langsung kita masukin angkanya. FA sama dengan 3 Newton dikurang 2,8 Newton. Dan dapat hasilnya 0,2 Newton. Jadi jenis yang terjadi di sini adalah tenggelam. Karena FA-nya lebih kecil daripada kedua berat beban tadi. Dan definisi tenggelam tadi adalah berat beban lebih besar daripada FA. Sehingga untuk soal nomor pertama itu yang terjadi adalah bebannya tenggelam di dalam air. Terus soal yang kedua adalah balok kayu yang berukuran panjang 2,5 meter, lebar 0,5 meter, dan tebalnya 0,4 meter. Dan jika kayu tersebut tenggelam dalam air dengan massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik, maka besar gaya tekan ke atas adalah, nah ini juga yang ditanya adalah gaya apung, dan diketahui bahwa G-nya adalah 10 Newton per kilogram. Jadi langsung saja diketahui tadi panjang balok dan lebar balok serta tebal balok. Nah, P kali L kali T itu merupakan volume balok. Jadi untuk mencari volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi, dan dapat hasilnya 0,5 meter kubik, dan rho airnya adalah 1000 kg meter kubik, dan gravitasinya adalah 10 Newton per kilogram. Dan yang ditanya adalah gaya apung. Jadi langsung aja kita jawab menggunakan rumus F sama dengan rho kali G kali V. Ini rumus yang ada di awal tadi, di awal daya apung. Jadi langsung masukin rho-nya tadi 1000, gravitasinya 10, dan volume baloknya tadi yang telah kita hitung melalui panjang kali lebar kali tinggi itu adalah 0,5. Dan hasilnya adalah 5000 Newton. Dan V-nya adalah 5000 Newton.